Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di pembahasan hidrokarbon. Setelah sebelumnya kita udah bahas pendahuluannya, yaitu untuk modal dasar ya, sebelum kita masuk ke tata namanya. Sekarang kita akan mulai masuk ke tata nama senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah kita main-main ke keluarga alkana dulu. Di sini, seperti sebelumnya, kita harus mengingat yang namanya deret homolog alkana. Alkana itu ingat-ingat ya, rumus dasarnya kan CnH2n plus 2. Nah, ini untuk rumusnya ini ya, C1 sampai C10. Untuk namanya berarti ini seperti kemarin. Kan ini nama dasarnya alkana, alkena, alkuna itu sama nih. Met, et, prop, but, pen, hex, het, ok, non, det. Cuman bedanya belakangnya. Karena di sini alkana berarti belakangnya di sini pakai ana semua. Kalau alkena nanti belakangnya pakai ena semua. Kalau alkuna berarti belakangnya pakai una semua ya. Jangan lupa rumusnya disesuaikan dengan masing-masing keluarganya. Kakak ingetin lagi untuk yang kedua, setelah kita tahu deret homolog, kita harus tahu alkil atau cabang ya. Jadi nanti kalau kalian nemu cabang, namanya itu belakangnya il, alkil. Nama dasarnya di sini masih sama. C1 namanya met, karena dia sebagai cabang berarti metil. C2H5, C2 berarti et, karena sebagai cabang berarti etil. C3 berarti dia prop, karena dia sebagai cabang berarti propil. C4 itu butil, C5 itu pentil atau amil ya. Ini cabang-cabang istimewa, kemarin juga udah dibahas sebagai pengetahuan tambahan ya. Kita masuk ke aturan penamaan alkana. Yang pertama itu menentukan rantai terpanjang. Misalnya kita punya struktur kayak gini ya. Yang pertama kita menentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya ini bebas. Bisa lurus, bisa belok. Asal kita menentukan rantai terpanjang. Berarti misalnya di sini rantai terpanjangnya kalau lurus kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lurus rantainya 5. Coba kalau belok itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata belok ini rantainya itu lebih panjang daripada yang lurus. Berarti kita kotakin, kita jadikan dia sebagai rantai utama ya. Yang kedua ini, kalau misalnya nanti kalian nemu rantai terpanjangnya ternyata lebih dari 1, misalnya di sini ada 2 lagi ke atas. Nah, berarti kan bisa ke atas atau bisa ke bawah. Berarti cara menentukannya adalah tentukan rantai dengan cabang terbanyak. Rantai dengan cabang terbanyak itu ke bawah atau ke atas gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Yang ketiga adalah penomoran rantai terpanjang. Kita tadi udah nentuin nih, yang kakak kotakin ini adalah rantai terpanjang. Berarti untuk step selanjutnya kita lakukan penomoran. Masalahnya adalah nomor 1 itu dimulai dari sini atau dari bawah gitu ya. Nah, berarti kalau untuk menentukan nomor 1 dimulai dari CH3 yang kiri atau yang dari bawah, kita lihat yang paling dekat dengan cabang. Cabangnya yang mana? Yang nggak kita kotakin ini nih, yang tidak masuk di rantai utama. Nah, berarti CHI3 ini sebagai cabang. Karena C-nya 1 kan met, karena cabang berarti metil. Nah, berarti penomoran itu kita lihat yang paling dekat dengan cabang. Kalau misal dari kiri, cabang itu di nomor 1, 2, 3, 4. Ternyata cabangnya di nomor 4. Kalau misal kita nomor 1 dari bawah, ternyata cabangnya di nomor 1, 2, 3. Ternyata di nomor 3. Berarti kita pilih yang dari bawah, karena dia paling dekat dengan cabang. Nanti kita tentukan, oh berarti ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata di sini rantainya ada 6 ya, ada 6 rantai karbon. Selanjutnya, penentuan jenis dan jumlah alkil atau cabang. Di sini kan tadi udah cabangnya itu 1 yaitu metil. Selanjutnya, penamaan alkil atau cabang sesuai alfabet. Maksudnya kalau nanti cabangnya ada 2, misalnya metil dan etil, berarti penamaannya itu duluan yang etil ya, karena E kan lebih dulu daripada M. Nanti kita bahas ke yang lebih lanjut. Di sini berarti nanti penamaannya kita tulis dulu cabangnya ada di nomor 3,
namanya metil. Terus rantai utama, dia rantainya ikatan tunggal, kan kita lagi bahas alkana ya. Ikatan tunggal keluarga alkana, jumlah atom karbonnya ada 6. 6 itu heks. Nah, alkana berarti heksana. Berarti namanya dia adalah, cabangnya kita sebut dulu, 3 metil, terus ke rantai utama, heksana. Kita langsung masuk ke contohnya. Yang pertama ada ikatan kayak gini. Dia itu namanya siapa? Tugas kita yang pertama adalah menentukan rantai terpanjang ya. Bisa lurus, bisa belok, yang penting terpanjang. Kalau lurus di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau belok 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata sama nih. Lurus sama belok. Berarti kita lihat cabangnya ya. Cabangnya ternyata kalau belok cabangnya 1. Kalau lurus, cabangnya juga sama-sama 1. Berarti kita pilih yang rantai lurus aja nih. Kita kotakin. Ini berarti sebagai cabang. C-nya 1 berarti metil. Permasalahan kedua adalah penomeran. Dari kiri dulu atau dari kanan. Kalau penomeran, kita lihat yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari kiri, cabangnya di nomor 2. Kalau dari kanan, cabangnya di nomor 1, 2, 3, 4. 4 ya, jauh. Berarti kita penomoran dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis dulu cabangnya. Ternyata di sini ada satu cabang, yaitu di nomor 2, namanya metil. Lalu rantai utamanya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom karbon, itu pen. Karena dia alkana, berarti pentana. Nah, berarti nama dia adalah 2 metil, cabangnya disebut dulu, baru rantai utama, pentana. Lalu gimana kalau ada cabang 2? Nah, kita mulai di sini ada cabang 2 kemungkinan ya. Yang pertama masih sama, kita pilih rantai terpanjang, bisa lurus, bisa belok. Kalau misal kita lurus hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya kalau lurus. Kalau belok ke sini juga 6. Kalau belok ke sini kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga ya, karena C-nya di sini ada 2. Ternyata sama-sama 6, berarti kita pilih yang lurus ya. Karena sama-sama cabangnya juga ada 2, mau lurus mau belok ya. Setelah itu kita lakukan penomeran. Penomeran itu bisa dari kiri, bisa dari kanan. Berarti penomeran karena ada 2 cabang kayak gini, ada 2 cabang, pilih penomeran yang menghasilkan nomor cabang terkecil. Misal dari kiri ya. Dari kiri misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika dari kiri ternyata cabangnya di nomor 2 dan di nomor 4 ya. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari kanan berarti cabangnya ada di nomor 3 dan di nomor 5. Nah, berarti kan ini jelas ya. Nomor cabang terkecil kalau dari kiri. Berarti kita pilih penomoran dari kiri ya. Dari kiri berarti cabangnya yang pertama ada metil di nomor 2. Yang kedua ada etil di nomor 4. Ini C2 kan dia etil. Ini metil. Kalau ada 2 cabang yang berbeda nama, kita urutannya berdasarkan alfabet. Berarti kan E duluan, baru M ya. Berarti kita sebut etil duluan. Di nomor 4 ada etil. Nah, lalu di nomor 2 ada metil. Rantai utama, di sini ada 6 atom karbon. 6 itu heks. Karena dia keluarga alkana, berarti heksana. Berarti namanya dia adalah, cabangnya dulu kita sebut 4 etil, 2 metil, baru rantai utama heksana. Contoh selanjutnya ada rantai karbon kayak gini. Penamaannya gimana? Nah, yang pertama masih sama ya. Kita tentukan rantai terpanjangnya dia, bisa lurus, bisa belok. Kalau misalkan lurus, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan belok, di sini ada 4, coba kita belok ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata sama-sama ada 6 ya.
Karena sama-sama ada 6, kan kita pilih yang menghasilkan cabang terbanyak. Kalau belok, cabangnya kan ada 1, 2, 3. Kalau lurus, cabangnya juga ada 1, 2, 3. Sama cabangnya nih. Berarti kita pilih aja rantai yang lurus. Sisanya berarti ini ada cabang nih. C-nya 2 berarti dia etil, C1 itu metil. Di sini juga ada metil. Selanjutnya kita lakukan penomoran. Bisa dari kiri atau dari kanan. Nah, berarti kita pilih yang menghasilkan nomor cabang terkecil. Kalau dari kiri, cabangnya ada di nomor 1, 2, 3, cabangnya di nomor 3 dan nomor 4. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, cabangnya di nomor 3 dan juga di nomor 4, ternyata sama. Nah, kalau sama kayak gini, kalau menghasilkan nomor cabang yang sama, berarti kita pilih yang punya cabang lebih banyak. Penomoran dari kiri di sini 1, 2, 3. Kalau dari kiri itu kita nemu cabangnya di sini ada 2. Kalau dari kanan 1, 2, 3 sama-sama di nomor 3, tapi cabangnya cuma ada 1 di sini ya. Di sini nggak ada cabang. Berarti kita pilih yang punya cabang terbanyak nih. Berarti cabang terbanyak adalah dari kiri. Nah, berarti penomoran dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapat penomoran, berarti setelah itu kita urutin cabangnya. Cabangnya di situ ada etil, ada metil. Berarti kita duluan etil dulu ya, berdasarkan alfabet. Ada 4 etil. Terus di sini cabang di nomor 3 ternyata ada metil 2. Kita tulis aja di sini. Ada 2 cabang di nomor 3, yaitu 3,3 namanya ternyata metil semua, berarti di metil. Di ini menunjukkan kalau metilnya ada 2 ya. Rantai utama, atom karbonnya ada 6, berarti heks. Karena di alkana berarti heksana. Berarti namanya dia adalah cabangnya dulu. 4 etil, 3,3 dimetil, heksana. Gitu ya. Tipe selanjutnya, kalau misalkan di sini atom karbon penulisannya kayak gini nih. Yang pertama kita tulis dulu ya, rumus strukturnya dia. CH3 2 kali, CH2-nya ada 3, lalu CH, CH3 dan C2H5. Biasanya yang ada di dalam kurung ini dia sebagai cabang, atau kita prioritaskan kedua setelah kita nulis ini, yang nggak ada di kurung ya. Berarti di sini CH, CH3-nya ada 2, kita letakin di kiri ada 1, di bawah ada 1. Nah, berarti kan sisa 1 tangan. CH2-nya ada 3, berarti CH2, CH2, CH2. Setelah itu CH kan berarti tangannya sisa 3. Taruh sini 1, di kanan 1. Terus CH3 dan C2H5. CH3, C2H5. Kalau udah dapat rumus struktur kayak gini, baru kita tentukan rantai utamanya dia. Bisa lurus, bisa belok, yang penting yang terpanjang. Kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau belok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 karena di sini ada 2 C-nya. Berarti kalau belok C-nya ada 8. Berarti kita pilih dia sebagai rantai utamanya ya. Nah, berarti ini cabangnya ada metil. Di sini juga cabang metil. Setelah itu penomoran dari kiri atau dari bawah. Nah, berarti penomoran dari yang menghasilkan nomor cabang terkecil. Kalau dari kiri, misal kita tulis di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau dari kiri ternyata menghasilkan cabang di nomor 2, terus di nomor 6 ya. Kalau dari bawah, berarti di sini C-nya ada 2, hati-hati ya. 1, 2, berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dari bawah berarti menghasilkan cabang di nomor 3 dan di nomor 7 ya. Berarti kan lebih kecil yang dari kiri. Berarti kita penomoran dari kiri. Berarti dia cabangnya ternyata sama-sama metil nih. Kita tulis aja. Metil di nomor 2 dan nomor 6
2,6 dimetil. Rantai utama, di sini ada 8 atom karbon. 8 itu ok. Karena dia keluarga alkana, berarti oktana. Berarti namanya dia adalah cabang 2,6 dimetil, baru rantai utama, oktana. Yang penting kalian harus paham yang pertama, menentukan rantai utama, setelah itu menentukan penomeran. Baru kita langsung bisa ke penamaan ya. Yang ketiga, kalau misalnya ada nama, terus kita disuruh nulis rumus strukturnya, gimana? Nah, ini kita kerjain dari belakang ya. Maksudnya dari belakang ini kita tulis rantai utamanya dulu, baru ke depan, ke cabang. Nah, pengerjaannya dari belakang ke depan. Yang pertama, ini heksana. Heksana berarti rantai utama. Heks itu kan 6 ya. Berarti punya 6 karbon. Kita tulis aja. Rantai utamanya kita tentukan lurus aja biar gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk H nanti belakangan aja. Yang kedua kita ke depan ada 2, 3 dimetil. Berarti kita tentukan penomeran yang gampang aja dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 2 dan di nomor 3 ternyata ada metil. Taruh di sini. Metil itu CH3. Di sini juga CH3. Setelah itu kita ke depan lagi. Ternyata di nomor 3 juga ada cabang namanya etil. Di sini ada cabang lagi, etil itu C2H5. Selesai. Setelah itu kita menentukan sisa H-nya ya. Di sini kepake 1 berarti sisa 3. Di sini tangannya kepake 3 berarti sisa 1. Di sini tangannya udah kepake 4 berarti nggak ada H lagi. Tangannya kepake 2 berarti sisa 2. Di sini tangannya kepake 2, sisa 2 juga. Di sini sisa 3. Nah, jadi rumus struktur dari nama 3 etil, 2, 3 dimetil heksana adalah kayak gini ya. Yang penting intinya pengerjaannya dari belakang baru ke depan. Contoh terakhir, kalau dia siklo nih. Ini keluarga siklo. Kalau siklo, ini kan gampang ya. Penomeran itu kalau misal ada cabangnya cuma 1, ya nomor 1 itu yang berasal dari cabang itu. Berarti nomor 1 yang di cabang itu. Kalau cabangnya ada 2 kayak gini, nomor 1 itu kita pilih yang punya C terbanyak. Di sini C-nya ada 1, di sini C-nya ada 2. Berarti kita pilih yang nomor 1 dari sini. Setelah itu, muternya itu mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita tentukan arah mana yang paling dekat dengan cabang berikutnya. Cabang berikutnya kan di sini nih, di kanan. Berarti kan kita muternya gini. Berlawanan arah jarum jam. Berarti di sini nomor 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 atom karbon. Cabangnya di situ ada etil dan ada metil. Berarti etil duluan, 1 etil, lalu 3 metil. Rantai utama, kalau di sini ada 6 atom karbon, itu kan heks ya. Heksana. Tapi karena dia bentuknya siklik atau siklo, berarti kita taruh di sini siklo. Berarti rantai utamanya sikloheksana. Namanya dia berarti adalah 1 etil, 3 metil, sikloheksana. 1 etil, 3 metil, sikloheksana.